Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan review project management. Di sini kita mengambil project management Asana. Anggota kelompoknya yaitu saya sendiri Alia Nurul Fahira dengan NPM 195506108. Selanjutnya ada Atika Hanifah Salihah dengan NPM 19150610113. Lalu ada Aurelia Salma Fertian dengan NPM 19150610060. Dan selanjutnya ada Alfia Widianingsi dengan NPM 19150610034. Pengertian Asana. Asana merupakan suatu alat manajemen proyek atau project management software satu-satunya yang memprioritaskan tim dan project manager. Sementara beberapa opsi software manajemen proyek lainnya hanya berfokus pada penyederhanaan manajemen experience. Asana mendorong semua anggota tim untuk menggunakan softwarenya untuk mencapai tujuan mereka sendiri melalui fitur yang berpusat pada user dan antarmuka pengguna atau user interface yang sederhana dan tentunya sangat bersahabat. Di Asana, sudah tersedia banyak fitur yang sangat memudahkan seorang leader untuk membagi tugas kepada tim dan mengatur jadwal pengerjaan proyek tersebut. Asana menyediakan versi berbayar dan free. Selanjutnya di sini ada fitur Asana. Fitur Asana dirancang untuk menginspirasi seluruh tim, bukan hanya manajer proyek. Fitur manajemen proyek dan workload manajemen sangat diprioritaskan pada software ini, sehingga memungkinkan tim memprioritaskan berbagai aspek proyek tanpa kehabisan sumber daya. Sayangnya, Asana tidak memiliki kemampuan penganggaran dan pembuatan invoice atau faktur secara otomatis. Maka dari itu, fungsinya lebih sebagai alat kolaborasi daripada solusi manajemen proyek yang sangat lengkap jika dibandingkan dengan kompetitornya. Di sini ada contoh tampilan dari fitur-fitur pada Asana. Yang selanjutnya di sini fitur Asana dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu fitur manajemen dan perencanaan. Yang kedua fitur kolaborasi. Yang ketiga fitur dokumentasi. Dan yang keempat fitur keamanan. Yang pertama itu fitur manajemen dan perencanaan. Dengan menggunakan Asana, kita dapat langsung membuat, menjadwalkan, dan memprioritaskan tugas dalam berbagai format, termasuk daftar tugas, bagan Gantt, dan papan Kanban. Asana sangat memberi kita kebebasan untuk melacak kinerja tim dan proyek kita dengan cara yang paling sesuai untuk kita. Asana juga membantu kita dengan menghadirkan kalender tim kolaboratif yang dapat diakses dan diperbarui atau diupdate oleh kita atau tim kita secara real time jika kita memerlukan tampilan jangka panjang dari proyek kita. Selain itu, dengan menggunakan Asana juga dapat melacak beban kerja, workload, dan waktu yang dihabiskan untuk sebuah tugas atau proyek. Untuk template, Asana memiliki sejumlah template kerja yang sudah dibuat dari kategori marketing project hingga kategori product development, yang akan memungkinkan kita untuk langsung mengubah sedikit hal yang disesuaikan untuk proyek kita sendiri. Selain itu, untuk beberapa tugas yang sifatnya berulang dan merupakan rutinitas tiap hari atau tiap minggunya, dapat diotomatiskan dengan Asana. Di sini merupakan contoh gambar dari fitur Asana. Yang kedua yaitu fitur kolaborasi. Dengan menggunakan Asana, tim kerja proyek dapat berkomunikasi berbagai file dan dokumen dan mengakses aplikasi dari mana saja asalkan terhubung dengan internet. Setiap aktivitas tugas di Asana terdapat kotak dialog di mana Anda dan tim dapat memberikan komentar untuk berkomunikasi satu sama lainnya. Berbagai sumber daya yang membantu kolaborasi tim menjadi lebih baik. Dengan menggunakan Asana, Anda dapat berbagi dokumen, spreadsheet,
PDF atau foto. Platform ini memungkinkan Anda menggunakan file di list task atau tugas yang Anda pilih. Dan yang paling penting, aplikasi Asana tersedia untuk pengguna iOS dan Android. Memungkinkan Anda untuk tetap berhubungan dengan tim Anda dan mengkoordinasikan tugas proyek di mana saja dan kapan saja. Lalu yang fitur ketiga ini akan dijelaskan oleh Atika Hanifah Salihah. Selanjutnya, pada fitur yang ketiga yaitu ada fitur dokumentasi. Jadi pada fitur dokumentasi ini, di mana kita dapat menggunakan lampiran file pekerjaan di Asana. Kemudian menyimpan file dan dokumen proyek terkait dengan penugasan, sehingga tim kita memiliki akses cepat ke manapun atau ke apapun yang mereka butuhkan. Kemudian yang keempat, itu ada fitur keamanan. Nah, dalam sistem keamanan Asana, terdapat 3 buah fitur keamanan yang ditawarkan, yaitu yang pertama ada Single Sign-On atau SSO Integration. Asana terintegrasi dengan sejumlah penyedia SSO yang populer, seperti Okta, OneLogin, Google Authenticate, LastPass, dan Lithium. Kemudian yang kedua ada Two-Factor Authentication atau 2FA. Nah, Asana membantu kita untuk mengatur autentifikasi dua faktor atau 2FA untuk verifikasi identitas tambahan. Kemudian yang ketiga ada Advanced Confirmation. Asana memiliki fitur untuk melindungi properti Anda dengan membatasi akses hanya untuk pengguna yang sesuai dengan kontrol izin terperinci. Contohnya untuk tugas, tim, dan proyek. Kemudian selanjutnya ada kelebihan Asana. Jadi di sini ada beberapa kelebihan dari Asana, yaitu yang pertama UI atau UX yang bagus. Asana mudah digunakan, fleksibel, cepat, kemudian berkat desainer tersebut yang responsif dan modern. Kemudian tersedia paket basic yang gratis untuk pemula, sangat baik untuk berkolaborasi antar tim. Aplikasinya sangat mobile friendly sehingga dapat diakses di mana saja dan kapan saja. Kemudian menyediakan beberapa format tampilan seperti Gantt, Kanban, list, timeline, dan kalender. Kemudian untuk kekurangannya yaitu yang pertama fitur fungsionalitasnya dalam paket basic sangatlah terbatas. Jadi, jika Anda serius, Anda perlu melakukan upgrade ke paket premium. Kemudian selanjutnya, support tim tidak selalu tersedia setiap saat untuk paket gratis. Kemudian yang ketiga, fitur yang ditawarkan Asana masih kurang banyak jika dibandingkan dengan software alternatif Asana yang sudah memiliki fitur invoice langsung dan budgeting yang lebih komplit. Kemudian yang terakhir, harganya juga cenderung lebih mahal dengan fitur yang ditawarkan, berbeda dengan Monday.com yang menawarkan banyak fitur dengan harga yang lebih affordable. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Alfia. Selanjutnya yaitu harga Asana. Jadi Asana ini membagi pembayarannya menjadi beberapa paket berlangganan. Ada 4 paket. Yang pertama yaitu basic. Basic ini tentu saja gratis, dan kemudian 3 paket lainnya itu dalam bentuk berbayar. Ada premium, business, dan juga enterprise. Jadi paketnya ini dapat dilihat harga-harganya pada share screen tersebut. Jadi untuk basic ini free, jika free maka tidak ada pembayaran. Kemudian untuk premium itu hampir 11 US dollar, dan juga untuk paket bisnis itu hampir 25 US dollar. Dan untuk enterprise ini masih dibicarakan. Kemudian selanjutnya
Nah, ini untuk penjelasan lebih lanjut mengenai harga-harga paketnya ini. Untuk yang basic itu cocok untuk pemula atau individu yang baru pertama kali menggunakan project management software. Jadi untuk yang basic itu lebih ke pengenalan kepada individu atau pengguna baru. Keuntungan menggunakan basic ini tentu saja dari harganya, karena basic ini free, jadi harganya tidak ada dan gratis. Kemudian fitur-fiturnya ini tentu saja karena gratis, tapi tentu saja fitur-fiturnya masih memiliki banyak kekurangan atau memiliki fitur-fitur yang terbatas. Kemudian yang kedua ada Asana Premium. Asana Premium ini memiliki harga sekitar 13,49 US dollar per bulan per user. Kemudian jika per bulan itu sekitar 10,99 US dollar per user, ditagih selama setahun, tapi itu pembayarannya dalam 1 bulan. Nah, ini untuk Asana Premium itu bisa berkolaborasi bersama anggota tim kerja dalam menyelesaikan proyek. Jadi ini dapat dibagi-bagi penggunaannya. Kemudian paket Asana Premium ini cocok untuk anggota tim kerja yang membutuhkan fitur premium dari Asana untuk membantu mencapai tujuan proyek dengan bantuan software. Next. Yang ketiga itu ada Asana Business. Asana Business ini seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, memiliki harga sekitar 24,99 US dollar, hampir 25 dolar per bulan. Ini ditagih selama 1 tahun, jadi 25 dolar dikali 12 bulan. Untuk harga berlangganan per bulan per user itu dibanderol sebesar 30,49 US dollar. Nah, paket Asana Business ini cocok untuk yang memiliki tim dalam jumlah banyak. Jadi kerjanya itu memiliki banyak tim dan memiliki banyak proyek yang dilakukan bersamaan. Kemudian untuk keperluan monitoring ini bisa digunakan untuk monitoring proyek, load work, kemudian sumber daya waktu dan manusia. Itu lebih cocok untuk menggunakan Asana Business. Kemudian yang terakhir ada Asana Enterprise. Asana ini tidak hanya terbatas dengan paket premium dan bisnis, Asana juga menyediakan paket Enterprise. Nah, paket Enterprise ini sangat cocok untuk yang memiliki kebutuhan keamanan maksimal. Jadi ini tingkat keamanannya itu sudah sangat bagus dan terjamin, kemudian kontrolnya itu sangat maksimal dan dedicated support tim untuk selalu membantu dalam menggunakan software Asana dalam proyek. Dan untuk mengetahui harganya dapat langsung menghubungi sales Asananya. Jadi untuk harga itu dibicarakan lebih lanjut dengan salesnya. Penjelasan selanjutnya mengenai cara penggunaan Asana akan dijelaskan oleh Aurelia Salma Fertian. Ya, selanjutnya yaitu cara penggunaan Asana. Yang pertama adalah melakukan pendaftaran akun dengan menggunakan Google Account ataupun email lainnya. Setelah berhasil membuat akun, pengguna akan diminta untuk mengisi username. Lalu tahap selanjutnya, pengguna akan memilih kategori yang akan dibuat. Lalu pengguna memilih main objektif yang akan dilakukan pada proyek. Kemudian pengguna menuliskan nama proyek yang akan dibuat. Contohnya di sini sistem informasi pendataan barang. Selanjutnya, pengguna akan mengisikan tugas-tugas apa saja yang akan dilakukan dalam proyek. Kemudian, halaman selanjutnya akan menampilkan section yang ada pada tugas-tugas yang sudah diisikan pengguna. Lalu, halaman selanjutnya, pengguna akan diarahkan untuk memiliki jenis layout untuk proyek yang akan dibuat. Contohnya di sini kami menggunakan board, lalu ada juga list, timeline, dan kalender. Setelah memilih layout, maka pengguna akan diarahkan untuk mengisikan email address dari masing-masing anggota tim. Setelah mengisikan email, maka pengguna akan diarahkan ke halaman utama dari website Asana, di mana pada proyek utama ini sudah terdapat detail pengerjaan dari proyek yang akan kita buat. Lalu kesimpulannya yakni
Asana merupakan software manajemen proyek yang baik untuk berkolaborasi. Tampilan software sangat baik dan gampang sekali digunakan. Bahkan jika Anda masih seorang pemula, menurut saya untuk bisnis skala kecil dengan proyek yang tidak terlalu kompleks dan rumit, Asana dapat menjadi sebuah solusi yang baik. Namun, jika Anda adalah perusahaan besar yang banyak proyek dan tim kerja, baiknya menggunakan paket Asana Bisnis karena menawarkan lebih banyak fitur atau mencari alternatif Asana yang menawarkan lebih banyak fitur namun dengan jangkauan harga yang lebih bersahabat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.